Aku yang unik. Setiap anak, meskipun bersaudara, memiliki sifat yang berbeda-beda. Perbedaan ini menjadikan setiap individu unik. Cobalah untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang ada dalam dirimu serta sifat-sifat yang dimiliki oleh saudaramu. Gunakan kata sifat untuk menggambarkan dirimu. Akrostik. Akrostik adalah sejenis puisi atau susunan kata di mana huruf pertama, tengah, atau terakhir dari setiap baris membentuk kata atau frasa tertentu saat dibaca secara vertikal. Biasanya, akrostik digunakan untuk membuat puisi yang kreatif, pesan tersembunyi, atau mengenang sesuatu secara simbolis. Berikut contoh akrostik. Robi. Rendah hati adalah sifatku. Olahraga selalu menjadi rutinitasku. Badminton adalah favoritku. Idolaku adalah Taufik Hidayat. Di sini, huruf pertama dari setiap baris membentuk kata Robi. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara rinci dan mendetail sehingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang digambarkan. Teks ini menggunakan kata-kata yang menggambarkan sifat fisik, warna, bentuk, ukuran, suasana, dan karakteristik lainnya untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Contoh teks deskripsi. Pantai itu memiliki pasir putih yang lembut, dengan ombak yang tenang berderai di bibir pantai. Pohon-pohon kelapa yang tinggi berdiri berjajar di tepi pantai, memberikan keteduhan bagi para pengunjung yang duduk di bawahnya. Teks ini bertujuan untuk membuat pembaca merasakan suasana pantai seolah-olah mereka ada di sana. Kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menerangkan nomina, kata benda, dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat berfungsi untuk mendeskripsikan keadaan atau sifat seseorang, bentuk, usia, ukuran, ataupun warna suatu benda. Kata sifat dapat menerangkan keadaan suatu subjek maupun objek, bisa berupa manusia, hewan, atau benda. Selain untuk mendeskripsikan, kata sifat biasanya digunakan untuk menggambarkan karakter atau sikap seseorang. Misalnya, jujur, sopan, rajin, mandiri, ramah, kreatif, cerdas, lincah, jenaka, sederhana, rapi, cerdik. Kamus. Apa yang kamu lakukan untuk mencari arti sebuah kata? Kamu pasti akan membuka kamus dan mencari arti kata tersebut di dalamnya. Kamus adalah buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemakaiannya. Untuk mencari arti kata dalam bahasa Indonesia, kamu dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku. Kamus ini menjadi kamus bahasa Indonesia terlengkap dan paling akurat yang pernah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki hak paten dari Pemerintah Republik Indonesia yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Selain berwujud buku cetak, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga tersedia secara daring. Kamu hanya perlu mengunduhnya di ponsel pintar atau membukanya di internet. Hal ini tentu saja sangat memudahkan kita untuk mencari arti kata dalam bahasa Indonesia daripada harus membuka kamus yang tebal. Imbuhan. Imbuhan merupakan bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata. Penambahan tersebut dapat di awal, tengah, akhir, bahkan gabungan ketiganya. Salah satu imbuhan yang sering digunakan adalah imbuhan pe. Imbuhan pe dapat berubah menjadi pem atau peni untuk beberapa kata. Imbuhan pe
yang diletakkan di awal kata dapat membentuk kata yang berfungsi menyatakan sifat seseorang. Contohnya seperti berikut. Pe plus lupa sama dengan pelupa. Contoh kalimat. Aldo adalah anak yang pelupa. Pe plus sabar sama dengan penyabar. Contoh kalimat. Ibuku sangat penyabar saat menghadapi adikku yang rewel. Sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna atau arti yang sama. Dengan kata lain, sinonim persamaan makna kata. Penggunaan sinonim membuat suatu kalimat menjadi lebih menarik sebab tidak banyak kata yang digunakan berulang-ulang. Contoh sinonim sebagai berikut. Pandai sama dengan pintar. Abadi sama dengan kekal. Rapi sama dengan apik. Antonim adalah perbedaan makna kata. Kata yang berantonim berarti bermakna berlawanan. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Antonim digunakan untuk menyatakan pertentangan kata atau lawan kata. Contohnya sebagai berikut. Murah lawan kata mahal. Kotor lawan kata bersih. Rajin lawan kata malas. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa kalimat yang kedudukannya setara. Kalimat majemuk setara terdiri atas beberapa kalimat tunggal yang dapat dihubungkan. Kalimat-kalimat tersebut digabung menggunakan kata hubung. Berikut ini jenis kalimat majemuk setara. 1. Kalimat majemuk setara sejalan. Kalimat majemuk setara sejalan adalah gabungan kalimat yang menyatakan penjumlahan karena memiliki situasi yang sama. Kata penghubung yang digunakan adalah dan. Contoh, aku mencuci baju, kakak mencuci piring, ditambah, dan, menjadi. Aku mencuci baju dan kakak mencuci piring. 2. Kalimat majemuk setara berlawanan. Kalimat majemuk setara berlawanan adalah gabungan kalimat tunggal yang menyatakan penjumlahan karena memiliki situasi yang sama. Kata penghubung yang digunakan adalah tetapi, namun, dan sedangkan. Contoh, Tina tidak mahir matematika, Tina mahir bahasa Inggris, ditambah, tetapi, menjadi. Tina tidak mahir matematika, tetapi mahir bahasa Inggris. 3. Kalimat majemuk setara sebab akibat. Kalimat majemuk setara sebab akibat adalah gabungan kalimat tunggal yang menyatakan hubungan sebab dan akibat. Kata penghubung yang digunakan adalah karena dan sehingga. Contoh, lukisan itu dibuat pelukis terkenal. Lukisan itu harganya mahal, ditambah, sehingga, menjadi. Lukisan itu dibuat oleh pelukis terkenal sehingga harganya mahal.